Assalamualaikum. Hai, kita belajar biologi lagi. Kali ini kita akan mempelajari jaringan hewan. Telah kita ketahui bersama bahwa sel merupakan unit terkecil fungsional dan struktural makhluk hidup. Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, kemudian terorganisasi membentuk jaringan. Berbagai macam jaringan membentuk organ. Sekumpulan organ membentuk sistem organ. Jaringan hewan terdiri dari 4 jenis jaringan utama, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel berbentuk lembaran, melapisi bagian luar dan bagian dalam tubuh serta melapisi organ. Karena sel-sel epitel melekat sangat kuat satu sama lain, jaringan epitel mampu menjadi pelindung dari kerusakan mekanis, patogen, serta mencegah kehilangan cairan. Seluruh jaringan epitel terdiri atas dua bagian, yaitu bagian apikal dan bagian basal. Permukaan apikal menghadap ke lingkungan luar atau lumen, sedangkan bagian basal berada pada dasar epitel. Berdasarkan bentuk dan jumlah lapisannya, epitel dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu epitel pipih selapis, epitel pipih berlapis, epitel kubus selapis, epitel silindris selapis, dan epitel kubus berlapis semu. Mari kita lihat epitel pipih selapis. Epitel pipih selapis memiliki satu lapis sel berbentuk pipih berfungsi untuk pertukaran zat melalui difusi. Masih ingat kan apa itu difusi? Kamu bisa membuka kembali topik pertukaran zat melalui membran. Epitel ini melapisi bagian dalam pembuluh darah serta alveolus. Berikutnya epitel pipih berlapis. Epitel ini terdiri dari banyak lapisan sel yang berbentuk pipih. Epitel ini memiliki daya regenerasi yang tinggi. Sel-sel bagian membelah dengan cepat menggantikan sel di atasnya. Sehingga epitel pipih berlapis ini mampu melindungi daerah yang sering mengalami abrasi fisik atau kimia, misalnya pada bagian luar kulit, rongga mulut, anus, dan vagina. Selanjutnya, epitel kubus lapis. Epitel ini tersusun atas selapis sel berbentuk kubus, terspesialisasi untuk proses sekresi. Epitel ini menyusun tubulus ginjal dan berbagai kelenjar termasuk kelenjar tiroid dan kelenjar ludah. Selanjutnya, epitel silindris selapis. Epitel ini memiliki bentuk yang silindris memanjang, berfungsi dalam sekresi dan reabsorpsi. Misalnya dapat ditemukan melapisi usus halus dan aktif mensekresikan getah-getah pencernaan serta mengabsorpsi nutrisi. Berikutnya, epitel kubus berlapis semu. Epitel ini terlihat berlapis karena tinggi sel serta posisi nukleusnya bervariasi, padahal sebenarnya tersusun atas lapis sel. Epitel ini membentuk lapisan bermukus atau lendir pada saluran pernafasan. Silianya dapat menggerakkan mukus serta partikel asing yang ada di permukaan. Jenis jaringan yang kedua adalah jaringan ikat. Jaringan ikat berperan penting dalam menghubungkan dan mendukung jaringan lainnya. Jaringan ini memiliki sel-sel yang tersebar pada matriks ekstraseluler, mengikat jaringan dan organ pada tempatnya. Matriks secara umum tersusun atas suatu jejaring serabut-serabut yang terbenam pada substansi cair, substansi mirip agar, atau substansi padat. Serat pada jaringan ikat dapat berupa serat kolagen, serat retikular, atau serat elastik. Jaringan ikat meliputi jaringan ikat longgar,
jaringan ikat padat, jaringan tulang, jaringan lemak atau adiposa, jaringan tulang rawan atau kartilago, dan darah. Mari kita lihat jaringan ikat longgar. Jaringan ini berfungsi menghubungkan epitel dengan jaringan di bawahnya dan berfungsi untuk menahan organ agar tetap berada pada posisinya. Nama jaringan ikat longgar berasal dari karakteristik jalinan seratnya yang longgar. Jaringan ikat ini memiliki ketiga macam serat, yaitu serat kolagen, elastik, dan retikular. Jaringan ini dapat ditemukan di kulit dan seluruh tubuh. Berikutnya, jaringan ikat padat. Jaringan ini kompak karena mengandung serat-serat kolagen dalam jumlah banyak. Dapat ditemukan pada tendon yang berperan dalam menempelkan otot pada tulang, serta ligamen yang merupakan penghubung antar persendian. Jaringan ikat lainnya adalah jaringan tulang. Tulang merupakan jaringan penghubung yang termineralisasi. Sel pembentuk tulang yang disebut osteoblas menghasilkan suatu matriks kolagen. Ion-ion kalsium, magnesium, dan fosfat kemudian bergabung dan mengalami pengerasan pada matriks. Tulang mamalia tersusun atas unit-unit yang disebut osteon. Setiap osteon memiliki lapisan konsentris matriks termineralisasi yang tersimpan di sekitar pusat yang berisi pembuluh darah dan saraf. Jaringan ikat berikutnya adalah jaringan lemak atau jaringan adiposa. Jaringan ini merupakan bentuk terspesialisasi dari jaringan ikat longgar yang menyimpan lemak pada sel-sel adiposa yang tersebar pada bagian matriks. Jaringan adiposa membentuk bantalan dan melindungi tubuh serta menyimpan lemak sebagai bahan bakar. Saat menyimpan lemak, sel-sel adiposa mengembang dan akan mengempis saat lemak digunakan untuk membentuk energi. Jaringan ikat berikutnya adalah jaringan tulang rawan atau kartilago. Jaringan ini memiliki serat kolagen melimpah yang bergabung dalam suatu matriks. Matriks tersebut bersifat seperti karet dan terbuat dari kondroitin sulfat, suatu substansi yang terdiri dari protein dan karbohidrat. Kolagen dan kondroitin yang dihasilkan oleh kondrosit atau sel-sel tulang rawan bersama-sama membentuk suatu struktur yang kuat dan fleksibel. Berikutnya, jaringan darah. Darah memiliki matriks ekstraseluler berupa cairan yang terdiri dari air, garam, dan protein terlarut. Pada plasma darah tersuspensi sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan fragmen sel yang disebut platelet. Eritrosit berperan dalam pengangkutan oksigen, leukosit dalam pertahanan, dan platelet dalam pembekuan darah. Jenis jaringan lainnya adalah jaringan otot. Jaringan otot bertanggung jawab terhadap hampir seluruh pergerakan tubuh. Seluruh sel otot terdiri dari filamen-filamen yang mengandung protein aktin dan miosin yang memungkinkan otot berkontraksi. Terdapat 3 macam jaringan otot, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka memiliki susunan filamen tebal dan filamen tipis yang tertata sedemikian rupa sehingga otot terlihat lurik. Selama masa perkembangannya, serabut otot lurik terbentuk dari penggabungan sel-sel yang lebih kecil sehingga sel otot memiliki banyak nukleus. Otot lurik berperan dalam pergerakan yang disadari dan bisa kita temui menempel pada rangka dihubungkan oleh tendon. Sedangkan otot polos bentuknya polos dan memiliki satu inti yang terletak di tengah, berperan dalam gerak yang tidak disadari
seperti gerak peristaltis pada lambung, kontriksi arteri, dan lain-lain. Jenis otot yang ketiga adalah otot jantung. Bentuknya lurik seperti halnya otot rangka, namun memiliki cabang yang dihubungkan oleh cakram interkalasi. Otot ini berperan dalam kontraksi jantung dan hanya dapat kita temukan pada jantung. Jenis jaringan yang keempat adalah jaringan saraf. Jaringan saraf berfungsi untuk menerima, memproses, dan mentransmisi informasi. Jaringan saraf tersusun atas neuron atau sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dan glia yang berperan sebagai penyokong. Nah, sekian dulu belajar biologi kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada topik-topik biologi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.